Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Hamzah dari Fakultas Manajemen dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NPM 25012010339. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tabungan dan investasi. Materi ini membahas peran lembaga keuangan, hubungan tabungan dan investasi, serta dampak kebijakan pemerintah terhadap pasar dana pinjaman. Nah, selanjutnya pada slide pertama ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Melalui lembaga keuangan, dana dapat dialokasikan secara lebih efisien. Nah, lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori financial market dan financial intermediaries. Financial market sendiri adalah tempat di mana penabung dapat menyalurkan dana secara langsung kepada peminjam. Contohnya adalah pasar saham, pasar obligasi, dan forex. Nah, untuk financial intermediaries sendiri adalah lembaga yang menyalurkan dana secara tidak langsung. Contohnya adalah bank, reksadana, dan LKNB. Makna dari tabungan dan investasi. Dalam teori ekonomi, tabungan dan investasi memiliki makna yang berbeda dengan pengertian sehari-hari. Menyimpan uang di bank atau membeli saham secara teori disebut menabung, sedangkan investasi adalah pembelian barang modal yang digunakan untuk proses produksi. Nah, di sini ada contoh dari Andi, memiliki sisa pendapatan dan memilih untuk menyimpan di bank dalam bentuk deposito serta pasar saham dalam bentuk saham. Andi berpikir bahwa dirinya menginvestasikan uangnya. Namun, dalam teori ekonomi, tindakan yang dilakukan Andi disebut menabung yang berkontribusi pada nilai tabungan. Ingat, investasi dalam perhitungan pendapatan nasional adalah pembelian barang modal. Nah, tabungan sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada tabungan nasional, tabungan private, sama tabungan pemerintah. Nah, tabungan nasional sendiri adalah pendapatan dalam perekonomian setelah dikurangi dengan pengeluaran konsumsi. Untuk pendapatan sendiri atau private saving adalah tabungan yang dilakukan oleh sektor swasta yang mencakup rumah tangga dan perusahaan, dihasilkan dari pendapatan dikurangi dengan pajak yang dibayarkan dan konsumsi. Untuk tabungan pemerintah atau public saving adalah tabungan pada sektor pemerintah, mencerminkan selisih antara penerimaan pajak pemerintahan dengan pengeluarannya. Nah, untuk meninjau lebih lanjut pada sektor pemerintahan, T juga dialokasikan menjadi pendapatan pemerintah dari pajak. G, pengeluaran pemerintah. Jika pendapatan pemerintah dari pajak lebih besar daripada pengeluaran pemerintah, maka pemerintah mengalami budget surplus yang menunjukkan kondisi ketika pendapatan pemerintah lebih besar dari pengeluarannya. Jika pendapatan pemerintah dari pajak lebih kecil daripada pengeluaran pemerintah, maka pemerintah mengalami budget defisit yang menunjukkan kondisi ketika pendapatan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Nah, seperti contoh itu kondisi surplus, penyebab utamanya peningkatan pajak, pengurangan belanja pemerintah, dan mendapatkan dampak pengurangan utang dan stabilitas ekonomi. Untuk defisit, penyebabnya pendapatan pajak rendah, belanja pemerintah besar. Untuk dampaknya peningkatan utang pemerintah, potensi inflasi. Nah, seperti contoh kurva tabel ya di atas. Nah, itu kayak inisiatif pajak untuk menabung meningkatkan jumlah penawaran dana pinjaman sehingga menurunkan suku bunga ekuilibrium dan meningkatkan dana pinjaman ekuilibrium. Nah, kalau untuk kredit pajak investasi meningkatkan jumlah penawaran dana pinjaman sehingga meningkatkan suku bunga ekuilibrium dan meningkatkan pinjaman ekuilibrium.
Nah, di sini terakhir ada contoh terakhir kayak defisit anggaran menurunkan jumlah penerapan dana pinjaman sehingga meningkatkan suku bunga equilibrium dan menurunkan dana pinjaman equilibrium. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika saya ada salah kata dan penjelasan saya kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih.